Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sharon Taskia Diva Andika dengan nomor induk mahasiswa 202001, kelas 1D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Arif, SPD MPD. Judul presentasi kali ini adalah Akhlak dalam Menuntut Ilmu. Yang pertama, pengertian akhlak. Apa sih pengertian dari akhlak itu? Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang artinya tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Yang kedua adalah hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu yang baik dengan jalan menanya, melihat, atau mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Nah, dari hadis tersebut kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, menyelami hakikat alam, dapat meninjau dan menganalisis segala pengalaman yang didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan akaid atau akidah, baik yang berhubungan dengan soal-soal keduniaan dan segala kebutuhan hidup. Hukum perintah menuntut ilmu ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Sedangkan ilmu yang wajib kifayah, hukum mempelajarinya ialah ilmu-ilmu yang hanya menjadi pelengkap, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, dan sebagainya. Ilmu yang wajib ain dipelajari oleh mukallaf, yaitu yang perlu diketahui untuk meluruskan akidah, yang wajib dipercaya oleh seluruh muslimin, dan yang perlu diketahui untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang difardukan atasnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, dalil tentang menuntut ilmu. Dalam Al-Quran, banyak sekali dalil tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat manusia sejak lahir sampai mati. Allah yang mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu, diantaranya kamu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, dari ayat di atas nih, jelaslah bahwasanya orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Kita sebagai kaum muslimin juga tahu bahwasanya manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi ini dikarenakan pengetahuannya, bukan karena bentuk ataupun asal kejadiannya. Sementara itu, dalam surat lain Allah berfirman, katakanlah, samakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dari firman Allah tersebut, kita dapat melihat maksudnya adalah menyuruh manusia untuk berpikir, apakah kira-kira manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu itu sama? Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam sangat memuliakan orang-orang yang berilmu, bahkan menganggap orang yang berilmu itu sebagai penerus Rasul. Apa yang disampaikan akan menjadi penerangan jalan yang lurus. Amalan orang yang berilmu sama dengan amalan jihad. Selanjutnya adalah akhlak muslim dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu karena ilmu itu memang sangatlah penting. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat di atas, dengan ilmu derajat kita akan terangkat baik di mata Allah ataupun di mata manusia. Baik atau buruknya sebuah ilmu bukan karena ilmunya, melainkan karena niat atau tujuan si pemilik ilmu.
Ibarat pisau, tergantung siapa yang memilikinya. Jika yang dimiliki orang jahat, maka pisau itu bisa digunakan untuk membunuh, merampok, atau mencuri. Tetapi, jika yang memilikinya orang baik, maka pisau itu bisa digunakan untuk memotong hewan kurban, mengiris bawang, atau membelah ikan. Contoh akhlak yang baik dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu. Awali dengan niat yang benar, baik, dan ikhlas. Selalu minta restu dan ridho orang tua. Berhati-hati dalam memilih ilmu. Belajar dengan guru yang terpercaya akan keilmuan dan keagamaannya. Belajar kepada alam. Belajar dari pengalaman dan ujian hidup. Adab murid kepada pelajaran. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah untuk memulai belajar. Yang kedua, diniatkan bahwa belajar atau menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan diri. Yang kedua, diniatkan bahwa belajar atau menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan diri dan orang lain di lingkungannya. Yang ketiga, menghormati dan memuliakan buku pelajaran dengan tulus dan ikhlas. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kerapian buku pelajaran. Yang kelima, meletakkan buku pelajaran di tempat yang baik dan terhormat. Yang keenam, tekun dan kontinu dalam memahami pelajaran. Yang ketujuh, membiasakan diri menghafal pelajaran dan menjaga hafalan. Yang kedelapan, selalu menulis atau mencatat pelajaran atau ilmu yang diperoleh. Yang kesembilan, meneliti sumber dan isi pelajaran atau ilmu yang ada di dalam buku atau kitab. Yang kesepuluh, bersikap adil terhadap isi pelajaran yang ada dalam buku atau kitab. Terakhir, menjauhkan sifat malu yang berlebihan dalam menuntut ilmu. Yang terakhir adalah akibat tidak lurusnya niat dalam menuntut ilmu. Apa saja sih akibatnya? Mari kita bahas. Yang pertama, mendapatkan tempat di neraka. Yang kedua, tidak mendapatkan harum syurga. Yang ketiga, tidak mendapatkan apapun di akhirat. Dan yang keempat, mendapatkan kursi di neraka. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf bila ada salah penulisan dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.